Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 6 pertanyaan dari Pak Greg. Yang pertama yaitu, jelaskan profil kebencian 5W1H. Jawabannya yang pertama, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, permusuhan, ataupun antipati untuk seseorang. Sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkan kebencian. Kebencian biasanya muncul karena rasa iri, juga karena ketidakadilan, sehingga timbul rasa tidak mau memaafkan dan tidak mau berdamai dengan keadaan. Tetapi, sebagian anak Tuhan, ajaran dalam Kristen adalah kasih. Sehingga kita harus selalu mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Pertanyaan yang kedua, habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Jawabannya yaitu dengan mendalami dan melakukan ajaran agama atau firman Tuhan seperti dalam Alkitab. Jika kita dapat menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, maka kita akan dapat menjauhi kebencian. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh membenci sesama. Kita harus mengasihi, dan juga kita harus cinta perdamaian dan menjauhi semua hal yang jahat. Namun, di Alkitab juga dikatakan bahwa kita juga harus membenci, namun terhadap dosa. Contoh real yang bisa kita ambil yaitu kita harus bisa saling mengasihi, saling mengalah, memiliki kesabaran dan kerendahan hati, tidak mudah marah dan bersedia atau mau mendengarkan saran dan kritikan yang membangun. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian, atau cara agar tidak tertular virus kebencian? Jawaban yang ketiga yaitu setiap manusia mampu mengendalikan dirinya masing-masing. Setiap manusia pasti tahu apa yang benar dan tidak benar, baik dan tidak baik. Pengendalian diri manusia membuat manusia melawan segala hal negatif yang menyerangnya. Pengendalian yang berasal dari satu sumber yaitu Tuhan, Sang Pencipta, dan bukan dari kekuatan sendiri. Sehingga kita harus hidup di dalam roh dan tidak lagi di dalam daging. Yohanes 15 ayat 14 dikatakan bahwa, ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, pengendalian diri juga dapat berwujud pengampunan. Pengampunan akan mengubah kebencian menjadi kasih. Pengampunan artinya bahwa masalah-masalah di masa lalu tidak lagi mengatur tujuan kita, tetapi kita dapat berfokus pada masa yang dengan kasih Allah yang bersemayam di dalam hati kita. Kemudian pertanyaan video kedua, yang pertama itu bagaimana cara membentuk jati diri manusia yang solutif bukannya disintegratif? Jawabannya yaitu jati diri adalah nilai diri yang membentuk dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jati diri inilah yang menunjukkan siapa kita, apa yang harus kita lakukan, dan menunjukkan arah hidup kita. Jati diri yang baik dan buruk dapat berdampak bagi kehidupan seseorang. Allah mengharapkan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki jati diri yang bukan berasal dari kata orang dan dari keinginan sendiri, melainkan dari Tuhan. Alkitab berkata bahwa hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Filipi bab 1 ayat 27, yang artinya jati diri kita ditentukan oleh kehidupan yang tunduk, taat, dan setia kepada firman Tuhan.
sehingga kita memiliki jati diri yang serupa dengan Kristus. Jati diri tersebut dapat dibentuk dengan rajin berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kemudian pertanyaan yang kedua dari video kedua, jelaskan komunikasi seperti apa yang mampu memiliki kehidupan. Jelaskan pula komunikasi seperti apa yang mampu menghancurkan kehidupan. Jawaban yang kedua yaitu komunikasi yang mampu memelihara kehidupan adalah komunikasi yang mampu mencerminkan diri kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan dan dapat menjadi berkat untuk orang lain. Yakobus bab 1 ayat 19 mengatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Untuk itu, dalam berkomunikasi kita harus membiasakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Mengikuti perintah firman Tuhan, dengan mengikuti perintah Tuhan, kita menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Apa yang kita katakan tidak menyakiti hati lawan bicara dan dapat diterima dengan senang hati. Komunikasi yang mampu menghancurkan kehidupan adalah komunikasi yang didasari oleh rasa emosi, iri, dan kebencian, sehingga seseorang tidak dapat mengendalikan apa yang ia katakan. Ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan. Salah satu penyebabnya adalah komunikasi yang tidak sehat, karena manusia cenderung lebih cepat berbicara sebelum memikirkan. Memikirkan apa yang dibicarakan sehingga menimbulkan konflik, menyebabkan terjadinya permusuhan, perkelahian, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pak Greg, video kedua, yaitu jelaskan manusia seperti apa yang bertanggung jawab dan manusia seperti apa yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Semakin dewasa, tanggung jawab seseorang semakin besar. Tanggung jawab adalah perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa adanya tanggung jawab, semuanya akan menjadi kacau. Manusia yang bertanggung jawab adalah manusia yang memiliki rasa kasih dalam hidupnya dan mempunyai sikap disiplin. Orang yang disiplin pasti akan taat pada peraturan, konsisten, dan mau menerima semua resiko yang terjadi dan bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab juga tidak akan pernah menyalahkan orang lain ketika dirinya melakukan kesalahan, dan ia akan mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Ketika mengalami suatu kegagalan, ia juga tidak akan mencari kesalahan dari orang lain. Orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang tidak mempunyai rasa empati kepada sesama dan cenderung memiliki sifat egois. Sifat egois tersebut terlalu mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli pada sesama lingkungan. Contohnya, melakukan penebangan hutan sembarangan yang berakibat hutan menjadi gundul dan mengakibatkan longsor. Cukup sekian jawaban dari video yang telah dikirim Pak Greg. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat siang, terima kasih.